disampaikan oleh Ustaz Zainul Rahman SPDI dengan tema memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan acara tadi, bahwa tema kajian kita subuh hari ini yaitu dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah. Biasanya di dalam pergantian tahun itu selalu digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan muhasabah, melakukan evaluasi. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sukses. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang harinya lebih atau sama, harinya hari ini sama dengan yang kemarin, itu adalah orang-orang yang rugi atau orang-orang yang gagal. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang harinya lebih buruk dari yang kemarin, itulah orang-orang yang celaka atau orang-orang yang dilaknat. Nah, inilah kemudian kita harus mengevaluasi perjalanan kehidupan kita di tahun 1443 Hijriah kemarin. Bahwa di tahun 1444 Hijriah ini kita harus punya tekad, kita harus punya niat, kita harus punya semangat, ada sebuah dorongan yang kuat dalam diri kita, motivasi untuk lebih baik dari tahun 1443 Hijriah.
Pasti semua kita menginginkan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Nggak ada di antara kita yang menginginkan rugi, gagal dalam kehidupan ini. Nggak ada. Tapi hadirin rahimakumullah, Allah bersumpah di dalam Al-Quran berkaitan dengan waktu nih. Makanya kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Al-As, Allah berfirman, wal as, demi masa, demi waktu yang Allah berikan kepada kita selama ini, yang satu hari hitungannya 24 jam. Allah sampaikan dalam ayat tersebut, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Perhatikan kalimatnya, lafi, ada lam taukid di sana. Kalau bahasa kita beneran loh, nggak pakai bohong, ini serius. Allah sampaikan sama kita bahwa manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian ketika mereka tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa waktu itu kita gunakan? Ingat, Allah ciptakan kita umat manusia ke dunia ini tidak lain adalah dalam rangka beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang sudah Allah berikan 1 kali 24 jam setiap hari itu, semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Tidur kita, makan kita, aktivitas kita di kantor, di sekolah, di kampus, di tempat usaha kita, sampai semuanya itu. Aktivitas ibu-ibu di rumah, yang nyuci, yang nyetrika, yang masak, yang ngulek sambal, itu gimana biar bisa bernilai ibadah, sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang rugi. Lantas kemudian siapa yang Allah sebutkan orang-orang yang kemudian akan mendapatkan keuntungan, orang-orang yang nggak rugi dalam kehidupannya? Dalam lanjutan ayatnya, illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerugian dalam kehidupannya, yaitu mereka yang senantiasa beriman, punya iman, punya keyakinan, punya nilai-nilai optimisme dalam kehidupan ini. Kemudian wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Apa bentuk amal solehnya? Ini nanti kita akan kaji nih. Bentuknya seperti apa amal soleh yang dimaksud itu? Sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kehidupannya itu diisi dengan saling nasihat menasihati, di dalam nilai-nilai kebenaran dan juga di dalam nilai-nilai kesabaran. Karena bicara kehidupan, kita butuh kesabaran. Akan ada ujian-ujian dalam kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Bagaimana kiat kita untuk mendapatkan kesuksesan? Ingat tadi, semua kita pasti menginginkan kesuksesan fid dunya wal akhirah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Ingat ya, surat At-Taubah ayat 20, surat 9 ayat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah
dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan, orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan, orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan di dalam kehidupan ini. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini tips, ini rumus dari Allah Subhanahu wa taala langsung buat kita umat Islam. Kalau mau jadi orang yang sukses, kalau mau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini apa nih syaratnya agar kita menjadi orang yang sukses? Tadi di awal ayatnya, mereka-mereka yang akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan memperoleh kesuksesan dalam kehidupan ini, yaitu mereka yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Kalau saya tanya sama ibu-ibu nih, Bu, siapa orang yang beriman, Bu? Saya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sudah tertanam dalam jiwa ibu-ibu semua. Saya orang yang beriman. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kita harus menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman? Kita harus yakin, harus optimis itu tadi itu. Ya. Namun, kita harus mampu mengenal diri kita dan kemudian memposisikan diri kita. Siapa saya? Siapa orang yang beriman itu? Sehingga kita dengan percaya diri menyatakan bahwa diri kita adalah orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Anfal, surat 8, ayat 2, Allah menyebutkan karakter atau ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum, tergetar hatinya, terketuk, tergugah, terdorong, termotivasi. Ada sebuah dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu ciri yang pertama orang yang beriman. Maka kenali diri kita, posisikan diri kita. Bahwa kita menyatakan diri kita orang yang beriman, maka ketika disebut asma Allah, itu terasa, tuh getarannya terasa. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, semakin bertambah keimanan mereka, semakin yakin, semakin optimis di dalam menjalankan perintah Allah dan menjalani kehidupan ini. Jadi orang yang beriman adalah orang yang optimis, enggak pesimis. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman yang ketiga, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Setelah usaha ikhtiar yang dilakukan di dalam kehidupan ini, hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkalna 'ala Allah. Allah suka sama orang-orang yang senantiasa tawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi segala kebutuhan hidupnya. Itu ya, yang pertama. Jadi syarat kalau kita ingin sukses,
Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama iman atau optimis. Yang kedua, wahajaru. Kalau mau sukses, kalau mau mendapatkan derajat mulia di sisi Allah, berhijrahlah. Maka momen 1 Muharram itu, atau tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah itu ditandai dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, meninggalkan konsep kehidupan jahiliyah yang tidak diridhoi oleh Allah, menuju kepada konsep kehidupan yang Islamiyah yang diridhoi oleh Allah. Maka 1400 tahun yang lalu para sahabat berhijrah bersama Rasulullah, meninggalkan itu semua. Hikmahnya apa buat kita hari ini? Rasulullah bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Jadi berhijrah itu kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, yang dimaksud dengan hijrah adalah ketika kita meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah, menuju kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara hijrah, it's about al-hubbu wal bughdu. Ini tentang cinta dan benci. Jadi kita tinggalin tuh apa yang dibenci oleh Allah, kita laksanakan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja tuh? Terkait dengan pribadi kita tentunya. Kita tinggalkan sifat-sifat atau karakter-karakter yang Allah nggak suka, yang tidak Islami. Apa saja? Contoh, sifat orang yang bertakwa itu disiplin. Ini Allah sangat suka, Allah cinta banget. Ya, yang Allah benci itu indisipliner, tidak disiplin. Maka tinggalkan sikap-sikap yang indisipliner itu, kita tinggalkan. Let's hijrah. Yuk kita hijrah menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Islam ngajarin disiplin, termasuk masalah sholat ini. Kita diajarkan hidup disiplin. Yang kedua, orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang senantiasa taat. Maka tinggalkan karakter atau sifat yang suka durhaka, yang suka ngelawan, apalagi terhadap perintah Allah. Kalau kita ninggalin sholat, kita nggak beribadah, berarti kita durhaka sama Allah. Itu tinggalin. Sifat yang seperti itu kita tinggalkan. Let's hijrah. Yuk kita hijrah. Pindah kepada kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ketaatan. Orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa ikhlas, sabar, gitu. Ya. Pemaaf. Buang jauh-jauh sifat ria di dalam beramal, di dalam bekerja. Buang jauh-jauh sifat emosional. Buang jauh-jauh sifat pendendam. Tidak mau memaafkan orang lain. Ya, jadi sekali lagi, hijrah itu kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan bagi mereka yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman katsiran wasa'. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan persiapkan buat dirinya kehidupan, bumi yang luas dan rizki yang banyak. Masya Allah, luar biasa. Ini janji Allah. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita mau punya kehidupan yang luas, rezeki yang banyak, yuk kita berhijrah. Let's hijrah to a better life. Yuk kita hijrah kepada kehidupan yang lebih
lebih baik. Terbukti Rasulullah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah mendapatkan kesuksesan. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jihad secara bahasa itu bersungguh-sungguh. Jihad itu maknanya luas, bentuknya banyak. Ya, jihad melawan hawa nafsu itu jihad namanya, self controlling, kemampuan kita mengontrol diri kita. Kemudian apalagi? Bapak-bapak berjihad mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, itu jihad namanya. Bersungguh-sungguh. Ibu-ibu juga ada medan jihadnya. Bagaimana melayani suami, melayani anak-anak, melayani kebutuhan keluarga, itu jihad. Anak-anak yang masih sekolah, belajar berprestasi dengan baik, itu jihad. Di sekolahnya, di kampusnya, para pekerja, para karyawan kerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan yang ada, itu jihad. Kita makmurkan masjid ini, kita bangun sekolah, kita bangun pesantren, itu jihad. Jadi wujud hijrah kita harus kita tunjukkan dengan kesungguhan. Nah, kalau ketiga unsur ini sudah kita dapatkan, sudah kita lakukan tadi, a'zamu darajatan indallah, kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk menuju perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Siapa mereka orang-orang yang memperoleh kemenangan? Di dalam surah Al-Hasr Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama penghuni neraka dengan penghuni surga itu. Ashabul jannah, penghuni surga itu adalah mereka-mereka al-faizun, orang yang memperoleh kemenangan. Jadi nyambung tuh antara surat At-Taubah ayat 20 dengan Al-Hasr ayat 20 ini. Yang dimaksud dengan faizun di situ, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses itu adalah calon-calon ahli surga, ashabul jannah. Insya Allah kita semua yang hadir di sini di majelis ilmu ini, ya, sama-sama kita semua menjadi ashabul jannah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah ini, ya, yuk kita berhijrah untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Sebelum saya tutup, karena waktunya terbatas, tadi panitia sudah menyampaikan kepada kita semua mau ada kuis, gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak siap menjawab pertanyaan dari saya? Siap ya? Insya Allah kalau yang nyimak insya Allah siap. Yang pertama saya kasih buat bapak-bapak dulu deh, ya. Bapak-bapak, yang pertama pertanyaan dari saya, apa syarat agar kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dan memperoleh kemenangan atau kesuksesan? Yuk. Ya, silakan. Nama? Siapa nama? Dari mana? Nama Husain dari Tomang Masjid Imam Masjid Ar-Ridho. Ar-Ridho. Ya, silakan. Mas Husain. Wajaru wajaru. Ya. Yaitu orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Alhamdulillah, tepat sekali jawabannya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Iya, alhamdulillah. Berarti benar-benar nyimak Mas Husain nih. Ya,
Sekarang giliran ibu-ibu. Wah, ibu-ibu apalagi saya liatin tadi khusyuk banget nyimaknya. Ya, mudah-mudahan khusyuknya benar-benar nyimak materi gitu ya. Baik, pertanyaan buat ibu-ibu. Nggak usah banyak-banyak ibu mah, cukup satu aja. Tadi syarat untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan kesuksesan adalah beriman, berhijrah dan berjihad. Nah, itu terdapat di dalam Al-Quran surat apa? Ayat berapa? Oh, ibu semangat banget. Ya Bu, siapa namanya Bu? Surat At-Taubah ayat 20. Surat At-Taubah ayat 20. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ya, benar-benar disimak sampai kode ayatnya tuh, nama ayatnya. Oh, sampai hafal. Kenapa saya kasih ini yang kepada ibu-ibu? Ini agak sulit soalnya kalau nginget-nginget nama ayat, ya, nama surat dan ayat. Ya, betul Pak. Alhamdulillah. Makasih Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini sebagai kajian perdana ya, awal di tahun 1444 Hijriah ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ya, kita berniat, kita bertekad agar di tahun 1444 Hijriah ini kita bisa menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang memperoleh kesuksesan dan menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi